Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Nurrohman dengan NIM 24123203 dari kelas SI03. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menampilkan data secara dinamis pada Android Studio. Yang pertama-tama kita akan membuat database. Di sini saya sudah membuatnya di bagian Android Amicom. Di sini ada 3 tabel, yaitu kelas, materi, dan pengumuman. Kita akan ke pengumuman terlebih dahulu. Di dalam sini ada beberapa data, yaitu ID pengumuman, judul pengumuman, dan tanggal pengumuman. Langsung saja kita ke backend-nya, ke PHP. Nah, hal yang pertama kita akan mengoneksikan PHP dengan database, yaitu DB, MySQL, Android Amicom Novel di database tadi. Setelah itu kita akan membuat pengumuman yang selalu tampil. Nah, di sini kita akan melakukan if iset post kode di sini untuk sejenis keamanan, untuk membuat kode, lalu passwordnya. Di sini kita akan include koneksi, memanggil file sebelumnya, mendeklarasikan variabel array, lalu kita akan mengambil data dari database ke set. Dia akan mengambil di tabel pengumuman. Di sini juga kita akan melakukan perulangan untuk tiap dia akan menyimpan data di pengumuman. Nah, di sini kita akan mengeluarkan hasil juga, yaitu sukses, dan akan keluar pengumuman. Lalu jika salah, akan keluar output gagal dan data array kosong. Nah, di sini karena di Android Studio tidak dapat mengaksesnya langsung, jadi kita convert dulu ke JSON. Lalu kita akan langsung ke Android Studio. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan beberapa tentang ini. Saya akan mengulangnya. Di sini kita akan mengambil pengumuman, lalu kita membuat variabel judul, mutable list untuk menyimpan datanya, lalu tanggal sama seperti judul. Setelah itu file pengumuman dia mengambil dari ininya layout seperti video kemarin yang sudah saya jelaskan. Lalu volley, dia di sini meminta untuk volley. Lalu kita akan menambahkan volley-nya dulu di Gradle. Di Gradle. Nah, di sini paling bawah. Kita akan menambahkan ini. Cara mencarinya cari aja di Google volley Android Studio. Setelah kita tambahkan, setelah kita tambahkan, dia bisa memanggil request ke volley. Lalu variabel untuk meminta data, objek di sini untuk karena data yang kita ambil itu adalah berupa JSON. Nah, setelah itu kita akan membuat metode post supaya ya untuk security tadi di bagian VS Code PHP-nya tadi. Lalu kita akan memanggil link yang akan kita ambil. Ini IP jaringan kita. Kalau semisal punya budget lebih untuk mengganti domain yang berbayar,
bisa juga supaya nggak gonta-ganti IP. Lalu di sini untuk data array dia memanggil JSON-nya tadi, get JSON array data. Di sini juga ada perulangan for i in 0 until data array. Jadi dia akan 0 sampai data array-nya berapa banyak data array. Lalu file judul data array get Johnson get string judul pengumuman. Dia mengambil di database-nya judul underscore pengumuman, yang file tanggal juga di sini. Nah, pengumuman ini judul pengumuman dan tanggal pengumuman. Lalu judul add jdl, tanggal add tgl. Sini kita akan membuat variabel lagi perulangan data pengumuman item di judul tanggal, maka lv pengumuman after perulangan data dia. Terus jika error, dia akan error lalu keluar message bermasalah. Nah, di sini juga untuk keamanan kodenya tadi, karena jika kita tidak membuat keamanan seperti ini, maka ketika orang lain memiliki data atau link ini, semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kita harus membuat sedikit keamanan, yaitu di bagian PHP-nya tadi. Di sini saya membuatnya dengan kode Ilyas3203. Dan dia cuma bisa diakses dari sini aja. Karena udah kodenya sama dengan yang ada di VS Code. Sini juga menggunakan hashmap. Lalu kita akan ke bagian materi, ke database-nya dulu. Mungkin bagian pengumuman udah selesai, kita akan ke bagian materi. Bagian materi seperti halnya tadi, di sini juga kita akan membuat materi, table materi. Nah, di table materi ada ID materi, ID kelas, judul materi, dan ID materi. Di sini juga ada kelas ya, untuk ID kelas. Nanti akan dipanggil juga menggunakan live join kalau nggak salah. Kita akan langsung ke backend-nya saja di API, di materi underscore tampil. Nah, di sini sama halnya seperti tadi, set pause kode untuk keamanannya. Nah, di sini kan saya membuat kodenya Ilyas3203, lalu memanggil koneksi.php untuk menjalankan untuk bisa mengambil data dari database. Lalu variabel materi array. Nah, di sini juga sama halnya pengumuman, dia akan mengambil database, dia akan memilih atau mengambil dari table materi left join kelas. Dia akan mengambil di table materi ID kelas dan juga mengambil materi di kelas, di ID kelas, di table kelas ID kelas yang sempat saya highlight tadi. Lalu di sini juga ada perulangan while tiap sama dengan variabel ambil test assoc, maka dia akan menyimpan di dalam variabel materi array sama dengan tiap. Nah, di sini akan keluar out hasil data sukses, maka akan keluar materi array yang sudah disiapkan alis outputnya. Nah, jika gagal, dia akan keluar gagal dan akan keluar array kosong. Di sini juga untuk mengkonvert
data ini menjadi JSON. Kita langsung ke Android Studio, ke materi. Nah, sini sama halnya seperti tadi ya. Materi di sini membuat variabel GV materi karena kita membuat grid view menjadi dua, ada di layout. Ya. Sorry. Dia akan menjadi dua seperti ini karena dia grid view. Jadi kita namain GV. Nah, itu cuman sekedar beritahu. Nah, kita lanjut ke sini. Dia ngambil dari ini ID GV tadi. Lalu membuat variabel judul. Mutable list dia akan menyimpan semua judul di dalam sini. Nama juga sama. Dia akan menyimpannya di sini. Lalu file minta volley seperti yang di pengumuman, dia meminta ke volley dan harus nyari yang volley ya. Setelah itu variabel minta data, objek untuk membaca JSON-nya. Lalu string request. Di sini kita menggunakan metode post untuk keamanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak menggunakan get karena supaya orang lain itu tidak mempunyai hak akses ke sini. Harus tahu kodenya, yaitu yang di sini. Kode yang saya buat. Respon listener, variabel data array yang ada di database, JSON object yang sudah dikonfirmasi itu. Lalu di sini juga ada for i in 0 until data array length, seberapa banyak datanya yang ada di database, file, judul, get data array, get JSON, get string, judul materi yang ada di table materi. Sebentar saya cek kalau salah. Ya benar. Dan nah, dosen, nama dosen, karena tadi join live. Nih, nama dosen. Dia mengambil dari table materi, dan ini mengambil dari table kelas. Judul @udl, names @mm. File perulangan data materi item, judul nama, GV materi updater perulangan data. Lalu di sini override fun, get marams, mutable map, file bawaan, hash map bawaan untuk keamanannya kode. Setelah itu di return bawaan. Jangan lupa diminta minta data. Setelah itu kita ke mana aja? Sudah. Kita akan ke nilai sebentar. Mana ya? Nah, setelah itu kita akan pengulangan sudah, materi sudah. Di akhir video nanti saya akan merun seperti biasanya, melakukan demo run aplikasi. Kita akan ke nilai sekarang. Nah, di nilai ini sekalian di bagian sini ya. Di bagian sini dulu. Kita akan membuat variabel button UTS yang akan mengambil dari btn UTS yang sudah kita buat di layout di bagian nilai. Nah, ini dia button UTS. Nih, kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan material button ya, bukan sekedar button, supaya
kotak, nggak bulat terus, bosen kan. Nah di sini juga saya menggunakan fragment untuk nilai. Jadi oh bukan, ini juga sudah saya jelaskan di video kemarin. STP nilai ya, mengambil dari ini kan, terus di sini apa namanya itu defaultnya SCV nilai, defaultnya itu TS. Jadi kita akan, nah di sini di sini akan ada tulisan halaman saya. Nah sambil saya run aja kali ya biar langsung gampang. Nah, loading. Oh sebelum itu saya lupa. Sebentar. Jangan lupa di bagian Android. Nah di sini menambahkan user permission supaya dia bisa harus mengakses internet. Oke, cuman itu sih yang ketinggalan, dan di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Kita balik lagi ke codingannya. Kita langsung ke demorannya. Kita punya login. Setelah itu sebentar saya cek. Sudah nyala. Nah di sini kita akan balik ke materi dulu. Supaya pengumuman dan materinya bisa diakses, kita harus menyamakan IP config-nya. Saya cek terlebih dahulu. Menggunakan terminal, lalu IP config untuk melihat config. Setelah itu kita ambil IP address 1.11 ya. Di bagian pengumuman juga jangan lupa ya, kita ganti. Setelah itu kita try. Jadi ketika IP-nya salah, dia tidak akan mengeluarkan output apapun. Jadi kita harus mengulang, run ulang. BTW IP yang ini untuk menggantikan tulisan localhost yang biasanya ada waktu di run menggunakan exam. Langsung aja kita login. Nah, kita cek ya bagian pengumuman terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya, data UTS, ganjil, dan sebagainya. Tanggalnya juga, jadwal pembayaran, pengumuman, dan tanggalnya sudah ada, tanggal pengumuman. Judul pengumuman dan tanggalnya sudah ada ya, judul pengumuman dan tanggal pengumuman. Nah, setelah itu kita akan ke materi. Nah, di sini juga ya, materi, ada pengenalan Kotlin, apa namanya, judul materinya. Setelah itu ada nama dosennya, ini seperti ini ya, seperti yang tersedia di database. Ini sesuai kan? Arif Rahman, Irma Rofni, sesuai ya. Lalu yang di bagian judul materi itu ada yang di dalam materi. Nah, sebentar, bagian sini judul materinya. Android. Sudah, sepertinya sudah semua. Di bagian nilai tadi. Jadi, nah di sini defaultnya
kita membuat default di bagian UTS. Tinggal mencet UAS, dia berubah jadi UAS. Set on click ketika dipencet UAS, dia akan ke survei nilai UAS. Baik, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.